Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi nih dengan Miss di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum belajar kita berdoa dulu yuk. Preposition, sikap berdoa, khusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu ciri teks eksplanasi ilmiah. Dalam teks eksplanasi ilmiah terdapat bagian yaitu pernyataan umum, ada deretan penjelas, dan kesimpulan. Yuk kita bahas satu persatu. Siap ya? Nah, untuk yang pertama adalah pernyataan umum. Pada bagian ini biasanya terdapat di awal teks dan berfungsi sebagai paragraf pembuka. Pernyataan umum juga berisi sebagai informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks keseluruhan. Untuk yang selanjutnya adalah deretan penjelas. Pada deretan penjelas merupakan bagian isi dari teks eksplanasi. Bagian ini berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam teks eksplanasi merupakan bagian penutup dalam teks. Bagian kesimpulan biasanya berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas. Agar lebih paham, sekarang kita perhatikan teks berikut ya. Perkembangan teknologi hingga detik ini mempermudah kegiatan manusia dalam berbagai hal, termasuk komunikasi. Sejak ditemukannya telepon, manusia dapat berbicara atau berkomunikasi satu sama lain tanpa perlu mengkhawatirkan batas jarak dan waktu. Kemudahan itu dapat diperoleh berkat perjuangan Alexander Graham Bell, si penemu telepon. Paragraf tersebut menjelaskan mengenai perkembangan teknologi yang dapat mempermudah kegiatan manusia, khususnya teknologi komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Berdasarkan informasi tersebut, kalian dapat mengetahui bahwa topik yang akan dibahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Pada bagian tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai perkembangan teknologi yang dimaksud. Oleh sebab itu, paragraf tersebut dapat dikategorikan sebagai bagian pernyataan umum dari teks eksplanasi. Demikian materi dari Miss, semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.